Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari prediksi OSN IPA SMP tahun 2023. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas materi mengenai besaran dan pengukuran, kemudian suhu dan kalor, teori kinetik gas, dan pada video kali ini saya akan coba membahas untuk soal materi listrik. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan hukum kolom ditunjukkan oleh angka yang mana? Kita bahas dulu bunyi dari hukum kolom. Nah, hukum kolom itu berbunyi besarnya gaya kolom berbanding lurus dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Atau secara matematisnya bisa kita tuliskan sebagai F sama dengan K Q1 Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Ini kalau secara matematis, oke? Langsung aja kita lihat untuk statement yang pertama. Besarnya gaya kolom berbanding terbalik dengan jarak antara kedua muatan. Benar ya? Oh sorry, salah ya. Kenapa salah? Karena harusnya dia kuadrat. Ini dia nggak bilang kuadrat. Jadi kita coba skip dulu. Kita lanjut yang statement yang kedua. Besarnya gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan. Nah, ini yang benar adik-adik. Karena dia kuadrat kan di sini persamaannya. Kemudian kita lanjut ke statement yang ketiga. Besarnya gaya kolom sebanding dengan hasil kali kedua muatan listrik. Nah, ini juga benar. Yang terakhir, besarnya gaya kolom berbanding terbalik dengan hasil kali ini salah. Berarti statement yang benar adalah 2 dan 3, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisinya adalah 30 cm. Nah, kita akan gambarin dulu adik-adik untuk segitiga sama sisinya. Oke, kita anggap aja ini segitiga sama sisi. Masing-masing sisinya adalah 30 cm. Kemudian pada titik sudut AB dan C berturut-turut terdapat muatan listrik sebesar 2 dikali 10 min 6, 2 dikali 10 min 6, dan 2 dikali 10 pangkat min 4 kolom. Nah, karena ketiga muatannya positif, langsung aja kita buat di sini muatan A. Kemudian yang di sini adalah muatan B atau QB. Yang di sini terakhir itu adalah muatan C atau bisa kita tuliskan sebagai QC. Nah, di mana nilai dari QA itu sama dengan QB, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Dan QC-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 4 kolom. Yang ditanyakan adalah besarnya gaya kolom di titik C. Artinya yang ditanyakan adalah berapa nilai dari FC. Untuk mengerjakan soal ini, caranya adalah adik-adik harus fokus dulu ke muatan C. Setelah itu adik-adik cek bagaimana hubungan muatan C dan muatan B serta muatan C dengan muatan A. QC dan QB berarti sama QC dan QA. Bagaimana hubungannya? Apakah dia saling tarik-menarik ataupun tolak-menolak? Nah, untuk muatan yang sejenis, misalnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka dia akan tolak-menolak. Sementara untuk muatan yang berbeda jenis, berarti muatan positif dan negatif, maka dia akan tarik-menarik. Oke, langsung aja kita cek hubungannya. Yang pertama adalah muatan C dan muatan A. Karena dia sama-sama positif ya, berarti tolak-menolak. Artinya QC itu menjauhin QA, sehingga panahnya ke kanan. Ini adalah besar dari FCA. Kemudian kita cek lagi QC dan QB. Karena dia sejenis berarti menjauhi, artinya QC-nya menjauhi QB. Nah, inilah gaya untuk FCB. Setelahnya kita bakalan dapat nilai theta, yaitu yang ini. Nah, karena dia merupakan segitiga sama sisi, artinya masing-masing sudutnya ini besarnya adalah 60 derajat.
Nah, karena di sini 60 derajat, artinya tetanya juga sebesar 60 derajat. Oke, langsung aja kita masuk ke rumusnya. Untuk menghitung nilai dari FC, kita bakalan menggunakan persamaan dari akar FCB kuadrat ditambah FCA kuadrat ditambah 2 FCB FCA cos theta. Nah, tetanya 60, berarti langsung aja kita tulis cos 60 derajat. Ini adalah persamaan untuk vektor. Nah, kemudian karena rumus FCB itu kan ntar jadinya K QC QB per RCB kuadrat. Dan rumus untuk FCA itu adalah K QC QA per RCA kuadrat. Nah, karena dia punya nilai K yang sama ya, QC juga sama, serta nilai QA yang sama dengan QB, kemudian juga jarak dari C ke B adalah 30 cm, ini adik-adik. Ini RCB-nya 30 cm dan RCA berarti yang ini itu juga 30 cm, sehingga kita simpulkan bahwasanya nilai dari FCB itu akan sama dengan FCA, atau bisa kita misalkan sebagai F. Sehingga persamaan ini bisa menjadi F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah 2 dikali F cos 60 adalah setengah. Nah, ini kita kerjakan seperti ini tujuannya supaya nanti kamu ngitungnya lebih simpel. Karena kalau kamu ngitung manual ya pakai persamaan seperti ini, itu bakalan lebih ribet ngitungnya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, kemudian kita tinggal sederhanakan aja ya untuk persamaan ini. 2 dengan 2-nya kita coret. Kemudian F kuadrat ditambah F kuadrat. Nah, itu sama aja dengan 1 F pangkat 2 ditambah 1 dikali F pangkat 2. Nah, kalau untuk konsep penjumlahan seperti ini, adik-adik lihat variabelnya sama kan? Sama-sama F pangkat 2. Berarti tuliskan F pangkat 2-nya. Nah, kemudian adik-adik lihat angka di depannya. Ini kan angkanya 1 ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Sehingga hasilnya adalah 2F pangkat 2. Seperti itu. Oke, langsung aja kita tulis 2F pangkat 2 ditambah F dikali F. Berarti F pangkat 2. Nah, kemudian dengan cara sama yang seperti tadi ya. Ini angka depannya 2, ini 1 kan. Berarti 2 tambah 1 adalah 3. F pangkat 2-nya tinggal dituliskan ulang. Kemudian kita keluarkan yang bisa dikeluarkan dari akar. 3 ini nggak bisa dikeluarin dari akar, jadi kita biarkan aja dalam akar 3. Sementara akar dari F pangkat 2 adalah F. Nah, hasilnya itu adalah F akar 3. Sekarang kan kita nggak tahu nih berapa besar dari F. Jadi kita akan hitung dulu. Kita ngitungnya salah satu aja sih adik-adik, boleh dari FCB ataupun FCA. Kita langsung aja ya pakai persamaannya, berarti K QC QB per RCB kuadrat. Kita masukin K-nya 9 dikali 10 pangkat 9. QC-nya adalah 2 dikali 10 min 4. QB-nya 2 dikali 10 pangkat min 6. Dibagi RCB-nya kan 30 cm ya. 30 cm ini kita ubah ke meter, berarti 3 dikali 10 min 1 dikuadratkan. Oke, langsung aja. Ntar jadinya 9 dikali 10 pangkat 9. 2 yang ini kita kalikan dengan 2, berarti 4. 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 6. Kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah, jadinya 10 min 10. Dibagi 3 dikuadratkan adalah 9. 10 pangkat min 1 dikuadratkan berarti min 1 kali 2. 10 pangkat min 2. 9 9-nya coret, sisa 4. Ini dikali ya, pangkatnya dijumlah berarti min 1
kemudian dibagi dengan 10 min 2. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Dikurang min 2, kayak gini kan. Berarti hasilnya adalah 1. 4 kali 10 berarti 40 Newton. Nah, nilai dari 40 ini tinggal kita masukin ke persamaan ini, sehingga jadinya adalah 40 akar 3 Newton.